Sobat Dukcapil, aku Ata, senang rasanya bisa menyapa Sobat Dukcapil dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di program Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka? Boleh. Kali ini aku udah ditemenin salah satu staf dari Dispen Dukcapil Kota Surabaya, yaitu Mas Fares. Halo Sobat Dukcapil. Halo Mas, gimana nih kabarnya hari ini? Udah semangat banget gak? Semangat banget dong buat menjawab pertanyaan Sobat Dukcapil semua. Oke, nah aku sama Mas Fares nih akan nemenin Sobat Dukcapil semua selama 15 menit ke depan untuk jawab-jawabin pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh tim melalui DM Instagram @swargaloka.sub dan juga di Instagram dispendukcapil.sby. Tanpa berlama-lama kita langsung jawabin pertanyaan kali ya Mas. Oke gas, langsung aja. Oke, nih Mas, ada pertanyaan terkait KTP nih dari Instagram @meidina_anya. Halo Kak, apakah bisa menggabungkan kakak dengan suami di Kelampit setelah dapat akte nikah? Nah, gimana nih Mas? Untuk Kak Meidinaannya, untuk menggabungkan kakak suami di Kelampit setelah dapat akte nikah, bisa banget. Nah, kan udah dapat akte nikah nih. Kalau Kak Meidina mau menggabungkan kakak dengan suami, berarti itu nanti namanya itu pindah ya. Jadi Kak Meidinanya gabung ke kakak suami, pindah. Kalau Kak Meidinanya masih dalam dan suami masih dalam satu kota, berarti pindah dalam kota. Nah itu ngurusnya di kelurahan tempat pindahnya. Misal pindahnya ke alamat suami, ya ngurusnya di kelurahan di kakak suaminya itu. Tapi kalau misal Kak Meidinya ini berasal dari luar kota, ya berarti ngurus pindah masuk Surabaya harus punya SKPWNI. Pokoknya akte nikah ini sama kayak buku nikah, buat syarat untuk pindah dari kakak istri ke kakak suami. Masuk istri masuk ke kakak suami. Syaratnya itu akte nikah atau buku nikah. Berarti nggak bisa melalui Kelampit Mas? Atau bisa juga? Kalau melalui Kelampit sih nggak bisa sih ini untuk pindah. Karena ini hitungannya ini pindah, bukan bikin akte nikah. Kalau bikin akte nikah bisa di Kelampit. Kalau ini kan menggabungkan kakak, berarti ini udah ke ranah pindah domisili atau pindah masuk ke kakak yang lain. Jadi nggak bisa kalau untuk Kelampit. Oke. Nah, mungkin ada Sobat Dukcapil juga yang pertanyaannya hampir sama nih kayak Kak Meidina. Kalian bisa langsung datang ke kelurahan tujuan pindah. Iya. Oke, kita lanjut ke next pertanyaan ya Mas. Dari ini masih soal kakak nih Mas. Dari Instagram @yunike_oktaviani. Ini pertanyaannya kurang lebih hampir sama sih Mas. Jadi ada, kalau sudah dapat akte nikah, penggabungan kakak suami istri bisa diurus di Kelampit Kak atau harus ke kelurahan? Tadi yang bersama nih Mas. Oh sama, ini sama banget sama. Ya, sama. Pertanyaan yang tadi sama ya ini. Jadi untuk penggabungan kakak suami istri itu nggak bisa untuk kalau lewat Kelampit, harus ke kelurahan. Tempat tujuan. Iya, misal mau pindah alamat ke si alamatnya di rumah istri, ya berarti ke kelurahan yang di istri. Kalau mau ke alamat yang di suami, ya berarti ke kelurahan yang di tempatnya si suami tadi. Nah gitu. Mungkin dari dua penjelasan tadi mungkin udah terjawab ya teman-teman. Oke, kita lanjut nih ke Instagram @avanmln. Permisi mengganggu, mau tanya, mau minta file PDF kakak bagaimana caranya? Untuk Kak Afi ya? AFFN Afin. MLN. Ya. Untuk minta file PDF kakak, dulu Kak Afin ini ngurusnya di mana? Ngurusnya di mana? Misal kalau ngurusnya di kelurahan, ya minta file PDF-nya itu di kelurahan. Kalau ngurusnya mandiri, coba dicek lagi di riwayat akunnya, itu pasti masih ada kalau ngurus mandiri. Tinggal download lagi aja. Nah itu. Oke, berarti tergantung buatnya di mana gitu ya Mas. Iya. Kalau kayaknya PDF kakak ini berarti yang baru ya Mas, kayak yang ada Iya. barcode-nya itu. Kalau file PDF kakak berarti ya pasti kakak yang baru yang dicetak mandiri. Oke. Nah, bisa langsung nih Kak Afin langsung minta di
buat awalnya di mana Iya, gitu ya. kalau ngurus di kelurahan ya mintanya ke kelurahan tempat ngurusnya dulu. Kalau mandiri coba dicek lagi di riwayat permohonannya, tinggal dituntut lagi. Oke. Nah, lanjut nih Mas, dari Instagram @rizka_syafitri. Mohon maaf, untuk prosedur pecah kakak bagi yang belum menikah karena pindah domisili, apakah bisa? Gimana, Nah Mas? ini pecah kakak dan pindah ini beda ya. Saya tegaskan lagi untuk Rizka. Kalau pecah kakak itu berarti pecah kakak dalam satu alamat yang sama. Jadi nggak perlu pindah. Jadi cuma mecah. Misal kamu Ata, ayah dan ibu. Kamu mau mecah kakak sendiri, bikin kakak sendiri, berarti tetap alamatnya sama, cuma udah ada 2 kakak di alamat itu. Kakakmu sendiri sama kakak ya ibu. Itu nama mecah kakak. Kalau pindah domisili itu bukan pecah kakak, langsung namanya pindah. Jadi kalau untuk yang belum menikah mau pecah kakak itu nggak bisa. Kalau mau pecah kakak itu harus punya, kan kalau pecah kakak otomatis bikin kakak sendiri, bikin kakak baru. Hitungannya jadi kepala keluarga. Kalau jadi kepala keluarga harus punya namanya buku nikah atau akte nikah. Dan kalau mau pindah domisilinya dilihat dulu. Kalau pindahnya sekeluarga boleh, meskipun belum menikah. Tapi kalau pindahnya numpang boleh. Kalau pindahnya itu pindah bikin kakak baru sebagai kepala keluarga, nggak boleh. Harus punya buku nikah dulu. Oke, berarti harus tahu dulu nih, ini sebenarnya pecah kakak Iya. atau pindah domisili masih Enggak, maksir ini karena belum Belum menikah. nikah. Dan ini maksudnya ini dia mau bikin kakak baru apa numpang dulu. Kalau bikin kakak baru jelas nggak bisa, belum nikah. Kalau numpang bisa. Itu jawaban dari Mas Fares Kak Rizka. Misal numpang ke apa? Kakak pamannya bisa. Kalau bikin kakak baru di alamat kakak pamannya nggak bisa. Oke. Belum nikah soalnya. Oke, kita lanjut aja ya Mas ke bahasan yang lain. Ini ada tentang lontong kupang, lagi rame nih kemarin. Pak Kadis ngomong kalau lontong kupang udah dibuka. Nah, ini dari Instagram @medina_anya. Dia tanya lagi nih Mas, Min, cara daftar nikah masal bagaimana? Mohon diarahkan. Langsung aja kakaknya ke kelurahan sesuai domisili. Oke. Nah, daftar di kelurahan nanti dijelaskan syarat-syaratnya ini nanti oleh pihak kelurahan langsung. Oke, Dia langsung datang ke kelurahan aja kalau mau daftar. langsung tanya aja persyaratannya di kelurahan setempat gitu ya Mas. Oke, nah lanjut nih ke isbat nikah di Instagram @barbie_jowo14. Persyaratan nikah isbat apa aja Kak? Sama sih, sama kayak Kak Meidinya yang tadi. Langsung aja ke kelurahan, nanti semuanya bakal dijelaskan secara detail di sana. Oke, berarti semuanya kayak ke kelurahan dulu ya Mas? Berarti Iya. persyaratan daftar itu ke kelurahan setempat sesuai domisili. Oke, kita lanjut ke pertanyaan SKPWNI nih Mas, dari Instagram @mk_rashidin. Selamat pagi Min, saya mau buat kakak karena pindah datang Min, supaya anak saya dapat NIK. Kan salah satunya harus melengkapi SKPWNI. Masa berlaku SKPWNI berapa lama ya Min? Jika sudah lewat dari batas yang ditentukan, apakah harus melapor ke Disduk Capil asal untuk membuat SKPWNI yang baru? Oke, untuk KMK Rasyidin, untuk masa berlaku SKPWN itu 1 tahun ya Kak. Jadi misal kakaknya pindahan dari luar Surabaya, mau masuk ke Surabaya, tapi maksudnya belum ngurus ke kelurahan, itu SKPWNI-nya dari daerah asal tuh masa berlakunya 1 tahun. Jadi kalau nggak segera diurus dalam kurun waktu 1 tahun, nanti SKPWNI-nya itu bakal Hangus, nggak bisa dipakai lagi. Iya, kadaluarsa lah intinya. Jadi harus minta lagi ke daerah asal untuk SKPWNI. Jadi kalau udah punya SKPWNI itu sebaiknya harus langsung segera diurus, biar nggak kadaluarsa SKPWNI-nya. Tuh. Nah, buat teman-teman yang lain mungkin udah ngurus SKPWNI tapi belum segera ngurus nih pindah-pindahnya, segera diurus karena ada masa tenggangnya. Jadi daripada kalian ngurus lagi ke daerah asal yang ternyata jauh, daripada kayak gitu mending segera diurus. Oke, langsung ke pembahasan tentang KTP nih Mas, dari Instagram @veronicamaria20. Maaf mau tanya, kalau mau merubah tanda tangan di KTP persyaratannya apa ya? Makasih.
Untuk Kak Veronica Maria, untuk mengubah tanda tangan di KTP syaratnya itu harus ada minimal 2 dokumen yang tanda tangannya sudah benar. Misal tanda tangan di paspor atau di SIM atau di dokumen yang ijazah atau apa, mungkin yang dokumen yang kuat gitu. Nah itu syaratnya. Berarti harus ngasih tunjuk bukti nih mas. Iya. Kayak ini tuh Ini salah ternyata. iya, tanda tangan saya ini di KTP ternyata salah. Yang benar tuh yang ini. Nah dokumennya harus ada minimal 2 dokumen yang menunjukkan KTP tanda tangan yang benar. Kalau misalnya tanda tangannya jelek gitu bisa dirubah nggak sih? Waduh itu susah. Berarti harus ngerubah tanda tangannya, berarti harus kayak salah yang bener gitu ya, bukan Iya, kayak bukan karena langsung jelek atau bukan. apa gitu. Harus ada dokumen minimal 2 dokumen yang menyatakan, yang menunjukkan bahwa tanda tangan itu benar. Oke, lanjut nih ke Instagram @bunga.bii. Kalau ganti status KTP bisa disiola nggak, Min? Nah untuk Kak Bunga, untuk ganti status ini di kakaknya ini sudah berubah, sudah diganti apa belum? Kalau belum, diganti dulu di kakaknya, baru bisa melakukan perubahan elemen yang ada di KTP, cetak ulang KTP. Nah kalau di Siola nggak bisa untuk cetak ulang KTP. Semua permohonan cetak ulang KTP baik itu karena perubahan elemen ataupun karena rusak atau karena hilang, itu harus ke kelurahan setempat sesuai domisili. Jadi semuanya benar-benar harus dari kelurahan dulu ya mas, nggak bisa Iya, langsung kalau ke Siola. Enggak, kalau untuk khusus cetak KTP aja harus ke kelurahan sekarang, nggak bisa mandiri, nggak bisa ke Siola, harus ke kelurahan khusus cetak KTP. Oke, lanjut nih mas ke IKD dari Instagram @adi.setiawan. Mau tanya, di menu IKD dokumen sekarang tidak bisa dibuka ya? Sebelumnya bisa dan muncul, mohon infonya. Nah untuk Kak Adi Setiawan mungkin sistemnya mungkin sedang Lagi ada error ya, bug atau ada, soalnya ini bukan aplikasi buatan kita ya, bukan Distrik Capil Surabaya, ini aplikasi buatan Kemendagri atau pusat. Jadi mungkin di sana lagi error, mungkin kalau gitu bisa ditanyakan ke Kemendagrinya gimana iya. gitu. Ya mungkin teman-teman yang lain juga Atau mungkin ada ini. iya ditunggu aja, mungkin Dicek secara berkala mungkin ya iya, mas ya. mungkin lagi error juga. Iya, nah, teman-teman bisa ngecek lagi nih secara berkala IKD-nya lagi error atau kayak gimana gitu. Nah ini pertanyaan terakhir nih mas, soal Ekitir dari Instagram @mairahayu. Selamat sore, maaf mau tanya, kalau lupa pin Ekitir online bagaimana cara risetnya? Nah ini Kak Mira Hayu, kalau misal pengurusannya Kak Mira ini di kelurahan atau kecamatan, ya mintanya ke kelurahan, petugas kelurahan atau kecamatan. Kalau misal ngurusnya mandiri, bisa langsung aja telepon call center atau DM di @takondukcapil. Call centernya di 031 9925 4200. Oke, nah itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari Sobat Dukcapil semua. Nah sebelumnya terima kasih banget Ya, Mas Fares udah nemenin aku buat jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Nah mungkin juga ada teman-teman yang pertanyaannya belum kejawab nih. Kalian bisa langsung tanya di DM Instagram @dispendukcapil.sby, @takondukcapil.sub, dan juga bisa telepon di call center Dispendukcapil Kota Surabaya yang tadi udah disebutin Mas Fares. Sebutin lagi Mas, berapa tadi? Oke, nomor call centernya itu di 031 9925 4200. Oke, nah kalian bisa catat, kalian juga bisa langsung DM, bisa langsung telepon biar nanti pertanyaan-pertanyaan kalian terjawab gitu. Dan jangan lupa juga follow media sosial kami agar kalian tidak ketinggalan nih soal administrasi kependudukan. Nah, di sini. Jangan lupa di follow juga, di telepon, DM, terserah kalian mau tanya ke luka kesah kalian, silakan langsung aja. Sekian dari aku dan Mas Fares. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.